Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perseveranda Virgilia Anita Neung dari kelas 05 PPKP 001. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan materi tentang sosiologi politik. Politik diartikan sebagai seni untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Sosiologi politik membahas tentang sumber kekuasaan dan cara memperolehnya, yang dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, dimensi kekuasaan. Yang kedua, sirkulasi elit. Dan yang ketiga, kelas penguasa. 4, kekuasaan elit. 5, kekuasaan ada di mana-mana. Dan yang keenam, hegemoni budaya dan ideologi. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang dimensi kekuasaan yang dikemukakan oleh Max Weber, yang lahir pada tahun 1864 dan meninggal pada tahun 1920. Sosiologi Jerman yang mengembangkan konsep dimensi kekuasaan yang terdiri dari kelas, status, dan partai. Yang pertama, kelas. Kelas berdasarkan kepemilikan, yaitu modal keterampilan dan jenis pekerjaan. Ada 3 kategori. Yang pertama, pekerja, kedua mengenang, dan ketiga pengusaha. Yang kedua, status. Status di mana kedudukan dan penghargaan yang diterima. Yang pertama diturunkan, kedua hereditas, ketiga dicapai, dan yang terakhir meritokrasi. Yang ketiga, partai. Partai di mana merujuk pada kelompok atau organisasi untuk merebut kekuasaan politik dan mempengaruhi kebijakan. Ada 2 bentuk. Yang pertama, partai politik. Misalnya DPRD, DPD, PKS, PKB, Golkar, Gerindra, dan banyak lagi partai lainnya. Yang kedua, ormas. Misalnya Muhammadiyah dan Pemuda Pancasila. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan materi tentang sirkulasi elit. Sirkulasi elit yang dikemukakan oleh Pareto, yang lahir pada tahun 1848 dan meninggal pada tahun 1923, yang berkebangsaan Italia. Teori sirkulasi elit merupakan kontribusi Pareto dalam memahami dinamika kekuasaan dan perubahan sosial dalam masyarakat. Dalam sirkulasi elit ada 2 bagian. Yang pertama elit dan yang kedua sirkulasi elit. Elit menjadi 2 bagian. Yang pertama, elit yang berkuasa, di mana elit yang sedang berkuasa karena memenangkan pemilihan umum dan kudeta. Yang kedua, elit yang tidak berkuasa, di mana elit yang tidak berkuasa tetapi bisa mempengaruhi kebijakan. Yang pertama, elit yang berkuasa, di mana elit yang sedang berkuasa karena memenangkan pemilihan umum dan kudeta. Yang kedua, elit yang tidak berkuasa, di mana elit yang tidak berkuasa tetapi bisa mempengaruhi kebijakan atau pengambilan keputusan yang berkuasa. Sementara sirkulasi elit adanya asimilasi, di mana elit yang tidak berkuasa diintegrasikan ke dalam struktur kekuasaan yang ada. Yang kedua, revolusi. Revolusi kelompok kelas bawah melakukan perlawanan terhadap elit yang berkuasa. Dan yang terakhir, adanya residu, di mana sejumlah kecil sesuatu yang tersisa setelah bagian utamanya telah hilang atau diambil atau digunakan. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan materi tentang kelas penguasa yang dikemukakan oleh Moska. Moska lahir pada tahun 1858 dan meninggal pada tahun 1941. Seorang ilmuwan sosiologi politik yang berasal dari Italia, yang terkenal dengan konsepnya tentang kelas penguasa dan teori sirkulasi elit. Sirkulasi elit terbagi menjadi 2. Yang pertama, hereditas, karena faktor keturunan atau campur tangan keluarga. Yang kedua, meritokrasi atau prestasi, yaitu kekuasaan yang dicapai karena faktor perjuangan dan prestasi.
Baik, yang keempat, saya akan menjelaskan teori tentang kekuasaan elit Charles Brigham Mills yang lahir pada tahun 1916 dan meninggal pada tahun 1962, yang berkebangsaan Amerika Serikat. Mills seseorang sosiolog Amerika Serikat yang memperkenalkan dengan konsep The Power Elite pada tahun 1956. Kekuasaan elit adalah sekelompok orang yang mendominasi posisi-posisi strategis dalam 3 institusi utama masyarakat Amerika Serikat. Mills seseorang sosiolog Amerika Serikat yang memperkenalkan dengan konsep The Power Elite pada tahun 1956. Kekuasaan elit adalah sekelompok orang yang mendominasi posisi-posisi strategis dalam 3 institusi utama masyarakat Amerika Serikat. Ada 3 pilar kekuasaan elit. Yang pertama, elit pemerintahan, elit militer, dan korporasi besar. Adapun yang dinamakan dengan revolving doors. Revolving doors di mana seseorang bisa berpindah tempat atau berpindah posisi dari contohnya dari elit militer ke elit pemerintahan ke elit politik. Misalnya karir politik ke karir pengusaha ke karir politik. Baik, yang kelima, saya akan menjelaskan materi tentang kekuasaan ada di mana-mana menurut teori Robert Dahl yang lahir pada tahun 1914 dan meninggal pada tahun 2014, yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama Amerika Serikat yang dikenal dengan teori pluralisme. Dalam pandangannya tentang kekuasaan, dalam menentang gagasan bahwa kekuasaan hanya terkonsentrasi pada segelintir orang atau kelompok dominan dalam suatu masyarakat. Kekuasaan di mana-mana menjadi 3 bagian. Yang pertama, partai politik, yang kedua, organisasi kemasyarakatan, dan yang terakhir, kelompok penekan. Baik, yang keenam, saya akan menjelaskan materi tentang hegemoni budaya dan ideologi teori dari Gramsci yang lahir pada tahun 1891 dan meninggal pada tahun 1973, yang berkebangsaan Italia. Menurut Gramsci, hegemoni budaya dan ideologi adalah cara kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaannya dengan menciptakan konsensus melalui pengaruh budaya dan nilai-nilai. Hegemoni ini bukan melalui paksaan fisik, tetapi dengan membangun persetujuan sosial melalui institusi seperti pendidikan, media, budaya, dan agama. Gramsci menekankan bahwa hegemoni ini bersifat dinamis dan bisa ditantang melalui kesadaran kritis serta perjuangan kelompok yang tertindas. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.